Cek. Shalom Bapak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semua diberkati Tuhan. Yes, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Betapa Dia baik mengasihi kita. Dia memberikan kesempatan lagi buat kita. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh datang ke rumahnya untuk menyembah Dia pagi hari ini. Bapak Ibu siap semua menyembah Tuhan? Ada yang puasa ya? Baca-baca yang semangat pagi hari ini, puji Tuhan ya, karena kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik mengasihi kami sepanjang minggu ini. Dalam setiap aktivitas kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu memberkati hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau melihat setiap kami yang datang pagi hari ini. Kami bawa hidup kami, karena kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Urapan Tuhan turun atas setiap hidup kami. Dan kami diberkati Tuhan. Saat kami pulang, kami membawa sesuatu daripada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus
salibmu kami hidup, karena salibmu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu karena salibmu.
sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang perkasa bagi kami. Amin. Begitu ajaib pengorbanan bagi kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Dan pagi hari ini kami menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Karena Yesus mengasihi kami. Pagi hari ini kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Dan Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Kami siap memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bisa lihat kiri kanannya wajah-wajahnya. Oh, wajah-wajah yang sukacita yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita luar biasa. Puji Tuhan. Angkatlah suara. Amin. Puji Tuhan. Tidak seru nama Yesus. Tinggalkan bebanmu. Sebab Dia sanggup gerakkan kakiku. Gerakkan kaki. Amin. Berlari sambil ku tahan. Cintalah tak berhenti. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan salahnya dan berkuasa. Sorak-sorak kasihnya merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara puji dan seru nama Yesus. Tinggalkan bebanmu. Sebab Dia sanggup gerakkan kakiku sambil menari ya. Ku jangan bersukalah dan berlari. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan dan berkuasa. Sorak-sorak kasihnya melawat kita. Sekali Dia dan berkuasa. Sorak-sorak kasihnya melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di tempat ini. Amin. Karena Dia Raja, Dialah Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara, amin.
Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Bila firman yang menjadi kekuatan kita, bila firman Tuhan yang terus menuntun hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaranku.
kami memang masih berada di dunia ini Tuhan. Tetapi kami tidak mau hidup dengan cara yang duniawi. Kami memang masih berada di dunia ini. Tetapi kami tidak mau bahwa arah hidup kami dan tujuan hidup kami dikuasai oleh dunia ini. Kami secara fisik masih ada di dunia, tetapi kami mau pikiran kami, mata kami, hati kami, fokus kami hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kami makin mengenal Engkau dengan benar dan sungguh. Dan hanya satu langkah yang pasti untuk hal itu, bahwa kami terus belajar firman-Mu untuk mengenal Allah kami yang maha baik itu. Terima kasih untuk waktu ini, di mana firman Tuhan hendak diwartakan di antara kami. Kami memerlukan firman-Mu. Kami membutuhkannya Tuhan. Supaya jalan kami tidak gelap. Supaya kami tidak teratuk dan jatuh. Tetapi kami tegak berdiri dalam semua situasi. Karena firman-Mu menegakkan kami. Dengan penuh kerinduan, haus, lapar untuk mengenal Allah kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Semua kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan berkata, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 19. Pembacaan akan kita mulai dari ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-27. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Yesus disalibkan. Mereka ini adalah semua orang yang menghadapkan Yesus kepada pengadilan Pontius Pilatus dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Yesus disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Yesus disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa Yesus mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian dan jubah. Dan jubahnya
juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Dan ketika Yesus melihat, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita akan mengulang pembacaan pada ayat 25, 26 dan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas, Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah mengetahui bagaimana dari Yesus disalibkan sampai Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ada 7 perkataan yang keluar dari mulut Yesus ketika dia disalibkan. Dan perkataan 1, perkataan 2, perkataan yang ketiga, dalam keadaan sengsara, menderita, menahan kesakitan tubuh yang begitu luar biasa, Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada manusia. Perkataan pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, kepada penjahat, pemberontak yang disalibkan di sebelah kanannya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan yang ketiga yang baru saja kita baca, bagaimana Yesus dalam kesengsaraan yang hebat di atas kayu salib melihat kepada ibunya dan berkata, Ibu, inilah anakmu. Dan lalu Yesus melihat kepada murid-murid yang hadir di sekeliling salib dan berkata, inilah, menunjuk kepada Maria, ibunya sebagai ibu jasmaninya, inilah ibumu, kepada murid-murid yang hadir di sekitar salib itu. Perkataan yang ketiga inilah Bapak Ibu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Apa fokus yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Apa teladan yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita melalui perkataannya yang ketiga yang ada di atas kayu salib? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa sampai akhir hayat
meski dalam kesengsaraan, Yesus menghormati orang tuanya. Pada ayat yang ke-25, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus disalibkan, mahkota duri menusuk semua bagian tulang tengkoraknya. Bagaimana Yesus tangannya, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, seluruh tulang-tulangnya ngilu, seluruh sumsumnya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, dalam keadaan kesengsaraan yang luar biasa, masih ada orang-orang yang berani ada di sekitar salib Yesus, yang mayoritas adalah perempuan. Dan hanya satu dari 12 murid yang namanya Yohanes yang ada di salib itu. Dan yang hebat Bapak Ibu, ketika orang dalam keadaan kesehatan yang tidak sempurna, biasanya umumnya orang ketika sehatannya terganggu, pikirannya terganggu, seluruh tubuhnya sedang menahan kesakitan yang luar biasa, orang-orang umumnya akan menjadi orang yang minta dibelas kasihani, orang yang egois, orang yang minta untuk terus-menerus menjadi pusat dari orang-orang sekelilingnya. Tetapi ketika ayat 25 mengatakan ada orang sekelilingnya, tidak hanya Ibu Yesus, dalam penderitaannya yang berat, Yesus melihat secara khusus kepada ibunya. Bapak Ibu, kita tidak pernah memiliki pilihan apapun terhadap macam orang tua seperti apa yang kita miliki. Kita tidak punya pilihan terhadap orang tua yang sekarang ada pada kita. Apakah mereka orang tua yang tidak berpendidikan? Mereka mungkin tidak normal secara fisik. Mereka mungkin miskin. Mereka mungkin pekerjaannya hanya berpenghasilan yang rendah. Orang tua kita rata-rata adalah orang tua yang tidak punya pengetahuan psikologis anak yang baik, sehingga mereka tidak mampu memperlakukan anaknya seperti prinsip-prinsip psikologis yang baik. Kadang-kadang orang tua yang kita miliki tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Mereka kadang-kadang ngobrol dengan kita kepada anak-anaknya tidak mengikuti aturan-aturan sebagaimana psikolog menganjurkannya. Banyak orang tua yang penampilannya begitu tua, deso. Ada banyak orang tua yang tidak menarik. Sifat-sifat mereka kadang-kadang tidak kita sukai. Ada yang tidak bijaksana, ada yang otoriter, ada yang pilih kasih, ada yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Tetapi melalui teladan Yesus pagi hari ini, kita diajar bagaimana Yesus sebagai manusia 100% yang sedang kesakitan di atas kayu salib, justru memperhatikan, menghormati orang tuanya, bahkan sampai dengan ajal mau menjemputnya. Kita tidak pernah punya pilihan orang tua macam apa yang ada pada kita, tetapi kita selalu mempunyai pilihan. Kita akan menjadi orang yang memilih menghormati orang tua atau tidak. Kita tidak pernah punya pilihan orang tua macam apa yang ada pada kita, tetapi menjadi anak yang menghormati orang tua merupakan pilihan kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hormat kepada orang tua itu sumbernya dari hati. Hormat, menghargai kepada orang tua tidak selalu karena orang tua kita memenuhi semua standar sebagai orang tua yang baik dan membanggakan di dalam diri kita. Tidak. Menghormati, menghargai orang tua
selalu dimulai dari hati. Dari hati yang mengasihi, dari hati yang menghormati, dari hati yang menghargai, yang keluar apa Bapak Ibu? Sikap. Dari sikap kemudian ke perkataan. Setelah dari perkataan akan memberikan waktu kepada orang tua. Dan ketika sudah memberikan waktu, akan memberikan pemeliharaan ketika anak-anak sudah memiliki penghasilan. Hormat dan menghargai kepada orang tua dimulai dari hati. Susah menghormati orang tua kalau hati kita sedang kesal. Susah menghormati orang tua kalau hati kita tidak suka, benci, sakit hati, marah, dan ujungnya tidak mau mengampuni. Dari sikap dan perkataan akan kelihatan apakah kita menghormati orang tua kita atau tidak. Dari sikap dan perkataan akan terlihat apakah kita menghargai orang tua kita atau tidak. Tapi mari perhatikan teladan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia bukan hanya menghargai orang tuanya ketika dia masih kuat dan muda. Dia bukan hanya menghargai, menghormati orang tuanya ketika dia sehat, dia penuh dengan kemampuan. Tetapi bahkan sampai mau mati, Yesus tetap memancarkan bakti dan hormatnya kepada orang tuanya. Bukan hanya secara waktu mau mati, tetapi dalam keadaan kesengsaraan, penderitaan yang besar, Yesus tetap menghargai dan menghormati orang tuanya. Yesus sampai matinya memancarkan hormat dan bakti. Tetapi kita kadang-kadang masih sehat, kadang-kadang masih kuat, tetapi selalu punya alasan dan pembenaran diri untuk tidak berbakti dan menghormati orang tua kita. Yesus menghormati orang tuanya ketika dia menderita sengsara, kesakitan. Tetapi berapa banyak dari kita yang sudah berpenghasilan, punya waktu, tetapi seringkali kita hitung-hitungan dengan orang tua kita. Seandainya Ibu Cepu, ibu saya masih hidup, Bapak Ibu boleh bertanya kepada ibu saya, pernahkah dari mulut saya keluar jawaban dengan nada tinggi? Bapak Ibu perlu bertanya kepada ibu saya jika seandainya beliau masih hidup. Apakah ketika beliau begitu marah kepada saya, ada jawaban satu kalimat saja keluar dari mulut saya? Karena ketika ibu saya marah besar, bahkan waktu itu karena saya tidak taat. Ibu saya yang tidak pandai untuk mencubit, menggigit paha saya sampai seluruh giginya ngecap di paha saya. Tapi mulut saya terkatup. Saya ketika ibu saya selesai dengan kemarahannya, saya hanya masuk kamar dan saya nangis, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni saya. Menjadi satu pertanyaan, bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia 100% itu tetap bisa menghormati ibunya, tetap bisa menghargai orang tuanya, padahal dia sengsara, dia kesakitan, dia mau mati. Jawabannya ada pada perkataan Yesus yang pertama, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapa di surga, Bapa. Penghormatan, penghargaan kepada orang tua dimulai dari hati, tetapi hati yang intim dengan Bapa di surga. Ada banyak daftar untuk anak-anak sulit menghargai, menghormati orang tuanya. Tetapi setiap anak yang punya hubungan intim dengan Tuhan,
kasih Bapa yang akan memenuhi dia. Firman-Nya yang akan memenuhi dia. Sehingga sekalipun secara manusia tidak berdaya, tidak mampu, orang tua pun jengkeli. Tetapi Bapa yang di surga, yang menjadi sumber kebenaran dan kekuatan kita, akan mengalirkan kasih yang luber untuk membuat kita kuat menjalani kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang hendak diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perkataannya yang ketiga di atas kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Yang kedua, Bapak Ibu, hanya seorang yang telah diubahkan dan setia pada salib Kristus dapat berbakti hingga akhir. Ketika saya mempelajari nats ini, Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala saya. Ayat 25, 26, dan 27 menuliskan kepada kita bagaimana ketika Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu, yang berani, ya, yang tidak takut untuk berada di sekitar salib Yesus adalah 4 orang perempuan beserta dengan satu saja dari ke-12 murid Yesus yang namanya Yohanes. Saya bertanya begini, Bapak Ibu, loh, bukankah Tuhan Yesus secara jasmani juga punya saudara-saudara? Jadi begini, Bapak Ibu, ketika Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus bayi Yesus, Maria dan Yusuf menjaga kekudusan mereka sampai bayi Yesus lahir. Tetapi kemudian setelah bayi Yesus lahir, Yusuf dan Maria, Bapak Ibu, punya anak-anak, ya, punya anak-anak lagi. Nanti daftar namanya ada di Yohanes 7 ayat 5. Daftar dari anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria. Artinya saya berpikir, loh, bukannya Ibu Maria punya anak-anak yang lain? Lalu kenapa oleh Tuhan Yesus ibunya kok nggak diserahkan kepada anak-anaknya sendiri, tetapi kok diserahkannya kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes? Lalu pertanyaan saya yang kedua, kenapa ya Tuhan Yesus itu kan punya 12 murid. Yang satu, Yudas Iskariot, sudah memutuskan untuk menggantung dirinya karena menyesal menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tapi kan masih ada yang lain yang waktu itu memang semuanya tidak ada di sekitar salib. Karena ketika hari Kamis malam setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yudas memimpin pasukan untuk menangkap Yesus. Semua muridnya yang awalnya berkata, Tuhan, apapun yang terjadi aku akan setia mengiring engkau, mereka semuanya malah ngibrit, lari. Hanya Yohanes yang berani sampai Yesus mati di atas kayu salib. Saya mulai berpikir, kenapa Yohanes? Lalu kalau Bapak Ibu lihat, menurut saya Yohanes bukan tipe orang yang tepat. Karena Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 21, Yohanes dan Yakobus, Bapak Ibu, dua bersaudara ini ngojok-ngojoki kepada ibunya supaya apa? Supaya minta kedudukan kepada Tuhan Yesus di sebelah kiri dan kanannya. Menurut saya Yohanes ini sombong ya. Sombong gitu loh, nggak eleng ya. Di situ ada Petrus, si juru bicara yang begitu cepat ngomong dan telat mikir itu. Tetapi dia, Yohanes berani gitu loh Bapak Ibu. 12 murid berani. Ada satu tekad di dalam hatinya, aku harus dapat kedudukan terbaik daripada murid yang lain. Saya pikir ini bukan sifat yang baik. Lalu dalam Lukas 9 ayat 54 dikatakan bagaimana waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang mau dalam perjalanan ke Yerusalem, tetapi mau melewati dan singgah di kota Samaria.
Sebelum Tuhan Yesus berangkat, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengirim beberapa orang muridnya untuk ke Samaria dulu menyiapkan segala sesuatu. Ternyata ketika murid Tuhan Yesus sampai di Samaria, murid-murid Tuhan Yesus ditanya ada keperluan apa, saya mau menyiapkan tempat untuk guru saya namanya Tuhan Yesus. Orang-orang Samaria tidak memperbolehkan menolak. Bapak Ibu tahu bagaimana respon dari si Yohanes ini? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana kalau aku, dia bilang, kalau aku meminta supaya api dari langit itu menyambar orang-orang di Samaria. Saya bilang wes sombong gitu ya Bapak Ibu. Orangnya tuh loh Bapak Ibu, sombong, pengen kedudukan tertinggi, pengen selalu jadi nomor 1, lalu pemarah. Menjadi pertanyaan di otak saya, benarkah Tuhan Yesus mau mempercayakan ibunya yang sekaligus menjadi muridnya? Orang tua yang begitu dikasihi, dihormati, dipercayakan kepada orang yang seperti ini. Yesus yakin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu melihat di ayat 26, di sana dikatakan Yesus melihat kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Lalu berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya berarti bukan yang 12, tetapi orang yang ada di sekitar salib itu, ya. Inilah ibumu. Lalu dikatakan ayat terakhir, Maria tinggal dengan murid itu. Muridnya tidak 2 kali lagi, tapi kata murid hanya sekali, menunjuk satu orang, yaitu murid yang dikasihi. Bapak Ibu, mempelajari kitab Yohanes itu akan sangat tergelitik dengan kata ini, yaitu murid yang dikasihinya. Jadi kitab Yohanes itu ditulis oleh Yohanes, ya, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, Yohanes ini berkali-kali di dalam kitab Yohanes, kurang lebih 6 kali, itu tidak mau menyebut namanya. Jadi dia tidak mau menuliskan nama Yohanes, tetapi selalu dipakai kata murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihinya. Kata ini, Bapak Ibu, itu menimbulkan penafsiran, beberapa penafsiran. Karena ketika orang membaca murid yang dikasihinya, langsung ada indikasi, oh berarti dari 12 murid yang ada, murid yang satu ini paling dikasihi. Kalau begitu, Yesus pilih kasih dong. Kalau begitu, kasihnya Yesus untuk 12 muridnya tidak rata dong. Hati-hati Bapak Ibu ya, tidak seperti itu yang dimaksud. Bapak Ibu, ketika Yohanes mengubah identitas namanya dari Yohanes, lalu menuliskan menjadi murid yang dikasihinya, Yohanes sudah diubahkan oleh apa? Kasih Tuhan. Dia yang awalnya pemarah, yang awalnya selalu pengen jadi nomor 1, orang yang begitu menginginkan kedudukan di dalam kehidupannya, orang yang sombong, di dalam pengiringannya akan Tuhan, yang penuh dengan kasih itu, kasih Yesus mengubahkan dia, sehingga akhirnya Yohanes menjadi pribadi yang baru. Yohanes punya sifat karakter yang baru. Buktinya ketika Tuhan Yesus ditangkap, 10 muridnya ngacir, Yohanes nempel kepada Yesus. Dimanapun Yesus diadili dia ada, Yesus memikul salib dia ada, Yesus dipaku salibnya dia ada. Semua pergi, tetapi Yohanes sang sombong itu, seorang yang menginginkan kedudukan, seorang yang memikirkan dirinya sendiri, seorang yang egois dan pemarah, diubahkan oleh kasih Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dengan Tuhan, dia nempel kepada salib itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah sebabnya kemudian Yohanes tidak menuliskan namanya Yohanes, tetapi dia memakai kata perlambangan murid yang dikasihinya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, Yohanes mau ngomong begini, aku tahu murid pertama yang dipilih Yesus itu 12. Aku tahu.
Tetapi kasih Yesus kepadaku secara pribadi membuat aku merasa paling dikasihi dari 12 murid yang lain. Aku tahu banyak orang di luar 12 murid itu yang percaya, mengagumi Yesus. Mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan Mesias mereka. Yesus baik kepada mereka semua. Aku tahu Yesus baik kepada semua orang. Tetapi kebaikan Yesus kepadaku secara pribadi membuat aku merasa akulah murid yang paling dikasihi. Bapak Ibu, saya berdoa semua kita mengalami titik yang sama seperti yang dialami oleh Yohanes. Saya rindu Bapak Ibu mengalami ini. Bagaimana Bapak Ibu berkata Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua orang yang percaya. Tetapi kasihnya kepada saya membuat saya berkata, akulah murid yang paling dikasihi. Ini tentang rasa Bapak Ibu. Ini tentang respon hati secara pribadi. Aku tahu seluruh orang di GKB Bahtera Hayat ini dikasihi Yesus. Mereka mengalami Yesus. Tetapi kasih Yesus, perbuatan yang banyak kepadaku secara pribadi membuat aku dengan yakin berkata, aku ini loh murid yang paling dikasihi. Bapak Ibu, Yesus Allah untuk begitu banyak orang. Tetapi kita bisa mengalami kasihnya secara pribadi. Tuhan Yesus Allah bagi begitu banyak orang. Tetapi Bapak Ibu bisa merasakan kasihnya secara pribadi. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang seperti inilah yang akan setia dan bisa berbakti kepada orang tuanya sampai akhir. Yesus tidak salah menunjuk seorang untuk pemeliharaan ibunya. Karena Yesus tahu ada seorang yang sudah diubahkan hatinya, responnya, rasanya kepada Allah. Sehingga kemudian ketika semua murid yang lain takut dekat dengan salib Tuhan, Yohanes terus setia kepada salib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah jawabannya kenapa ada begitu banyak anak yang sulit untuk menghormati dan menghargai orang tuanya. Inilah mungkin jawabannya. Kenapa ada anak-anak yang begitu mudah lupa dengan orang tua mereka. Jangan-jangan hatinya belum diubahkan oleh kasih Kristus. Jangan-jangan hatinya belum diubahkan oleh salib Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa teladan Tuhan Yesus melalui perkataannya yang ketiga? Ibu, inilah anakmu, dan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Yang ketiga, dalam kesengsaraannya yang maha berat, Yesus tidak buta dan tidak tuli akan keperluan kita. Bapak Ibu, pada garis besar yang pertama, di ayat 26 dikatakan Yesus melihat ibunya. Jadi garis besar yang pertama, saya menitik beratkan kepada objek yang dilihat oleh Yesus, yaitu ibunya. Tetapi pada garis besar yang ketiga ini, saya menitik beratkan kata Yesus melihat ibunya, titik beratnya pada kata kerja yang dipakai, yaitu melihat. Umumnya dalam keadaan sakit, lemah, sengsara, kekurangan dan menderita, manusia menjadi begitu egois, berpusat kepada dirinya sendiri dan menuntut
perhatian. Penderitaan dan tekanan hidup adalah alat yang jitu untuk memunculkan kesejatian karakter kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kebutuhannya cukup, dompetnya tebal, tabungannya banyak, Bapak Ibu bisa loh menjadi orang yang ramah, yang lembut, ceria, kata-katanya enak didengar. Tetapi situasi yang baik tidak sedang menceritakan tentang siapa kita yang sesungguhnya. Coba bedakan. Bapak Ibu capek untuk tidur saja nggak punya waktu, kantongnya bolong, kurang uang, banyak yang harus dibayar tapi Bapak Ibu belum ada, makanan yang ada di rumah tidak semuanya tersedia, tidak kita sukai. Pertanyaannya, dalam situasi yang semuanya serba tidak enak, sifat apa yang muncul? Itulah kita. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu, Yesus dari kepala sampai kaki, semua terluka. Semua bagian tubuhnya rusak. Dia menahan kesakitan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika telapak tangannya bolong, kakinya bolong, lambungnya bolong, tanpa pakaian. Lalu angin, Bapak Ibu, angin panas. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana situasinya. Tetapi dalam keadaan yang sangat berat, Yesus tidak berubah menjadi egois. Yesus tidak berubah untuk menjadi orang yang membalas kasihani diri dan meminta perhatian orang lain. Sebaliknya, dalam keadaan semacam itu, Yesus masih memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling salib itu. Yesus masih memperhatikan ibunya yang janda tua membutuhkan perhatian, pemeliharaan. Yesus masih memperhatikan wanita-wanita yang nangis di sekitarnya. Saya mau berkata kepada jemaat yang ada di tempat ini, kalau dalam sengsaranya saja Yesus masih memperhatikan orang yang di sekitar salib, apalagi ketika dia bangkit dengan tubuh yang disempurna, yang tidak lagi ada sakit penyakit. Pasti dalam kesempurnaannya Yesus memperhatikan saya dan Bapak Ibu yang pagi ini datang beribadah karena lagi-lagi mau mengingat korban dan kasihnya kepada kita. Bapak Ibu, di depan kita ada perjamuan kudus. Dan ketika Bapak Ibu membawa di tangan Bapak Ibu roti, anggur, kita sedang mengingat pengorbanannya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa Yesus yang menderita masih melihat orang yang di sekitarnya. Ketika tangan kita mengangkat roti, tangan kita memakan roti itu sebagai lambang dari tubuh Kristus, minum anggur sebagai lambang darah Yesus. Saya dan Bapak Ibu sedang berdiri berkeliling secara iman, mata rohani kita tunduk kepada salib Kristus. Dan ayat ini berkata, Yesus melihat apapun yang kita perlukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada kasih seperti ini. Cinta yang luar biasa. Cinta Kristus kepada kita luar biasa. Karena cintanya ditandai dengan penderitaan, kesengsaraan, tetapi juga ditandai dengan perhatian yang besar kepada semua yang kita perlukan. Kita tundukkan kepala. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus di Kalvari. Dan kami bersyukur betapa Allah yang hebat. Allah
dalam Yesus Kristus yang berkorban untuk setiap kami. Terus mengingat kami sampai kapanpun. Ajar kami meneladani pribadi-Mu Tuhan. Ajar kami bersikap benar melalui firman ini terhadap orang tua kami, supaya kami menjadi seperti Kristus. Apapun keadaan kami tetap memperhatikan orang tua kami. Begitupun sebaliknya, jadikan kami orang tua yang terbaik. Terus mau belajar seperti Kristus. Terus mau belajar seperti Maria yang mendampingi anak kami, yang terus berada dalam segala hal sebagai support kami terhadap anak-anak kami, Tuhan. Terlebih dahulu ubahkan setiap hati kami kepada salib Kristus yang membawa perubahan. Karena kami sadar, Tuhan, bahwa kami gak bisa berubah tanpa Kristus. Oleh karena itu di pagi hari ini biarlah kasih kemurahan Tuhan yang mengubahkan kami, menjadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengundang para petugas perjamuan yang sudah saya hubungi boleh maju ke depan. Pak Iwan, Pak Rahadi, Bapak Untung, boleh berjajar di depan. Kita akan berdoa bersama-sama, menyiapkan diri kita, termasuk jemaat sekalian. Siapkan hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami hendak semeja dengan Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu. Berkati kami para pelayan Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami, supaya kami boleh menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Berkati semua peralatan yang kami gunakan, baik anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Diberkati Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga setiap kami yang menikmatnya mendapatkan pembaharuan iman dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, yes Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Bapak Ibu yang sudah menerima, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Yang masih duduk, Pak. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Imani kata-kata ini, karena salib-Mu
Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang Yesus, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Mari siapkan roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk setiap kita. Karena kasih-Nya kepada setiap kita, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Sebelum kami menikmati yang Kau tilik setiap hati kami, ampuni setiap kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan, sehingga berkat yang kami terima membuat kami semakin lekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tangan-Mu ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Itu semua karena kasih-Nya kepadamu dan kepadaku. Mari setiap lidah, setiap hati bersyukur untuk pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami junjung tinggi pengorbanan Kristus. Karena kami tidak bisa membayar segala dosa-dosa kami, hanya karena kemurahan Tuhan kami ditebus dengan harga yang mahal. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Aminkan firman Tuhan pagi hari ini yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita nikmati tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan yang di tangan kita. Tuhan, cawan ini melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, yang menyucikan segala dosa-dosa kami, mentahirkan segala kenajisan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tetap ada bagi kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami hendak menikmatinya dengan iman kami. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Tubuhmu, darahmu yang terus mengingatkan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Sehingga dengan semuanya itu terus mengingatkan hidup kami untuk kami berpadanan pada pengorbanan Kristus. Hidup menjaga kekudusan, hidup menyenangkan Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan bukan semata-mata sebuah rutinitas, tetapi Engkau melihat hati kami betapa kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Boleh dikumpulkan kembali Bapak-bapak. Ini Bapak Untung ada pengumuman? Iya, monggo Pak. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita menyambut ada satu keluarga baru yang hadir, keluarga Mas Danu. Boleh mendekat Mas? Ya, selamat datang. Ya Mas Danu ya, sahabatnya Mas Yeski ya pagi tadi ya. Kerucil-kerucil kita banyak berarti ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Untung berhubungan dengan pembangunan gereja. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon waktunya sebentar, saya akan bacakan Bapak Ibu yang telah mendukung dana pembangunan gereja untuk minggu yang lalu sebagai berikut, yaitu keluarga Bapak Antono, keluarga Bapak Daniel Tekti, keluarga Bapak Ragil Kristiawan, satu buah amplop tanpa nama. Saudara Niko, Saudara Aldoko, keluarga Yeskiel, keluarga Bapak Juli Giawa, Saudari Elizabeth, Saudari Susi. Inilah yang telah mendukung dana pembangunan untuk minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung. Bapak Ibu terus semangat, terus berdoa supaya pembangunan kita boleh dimulai. Pengumuman bahwa kita akan memulai pembangunan kita Senin depan, bukan Senin besok, tapi Senin yang akan datang. Kita sudah mendapatkan beberapa hal yang menjadi pendukung pembangunan kita. Berdoa supaya semua dilancarkan Tuhan, amin. Saya percaya bahwa ketika pembangunan ini berjalan, nanti dana juga akan mengalir oleh karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa juga biarlah Bapak Ibu terus di rumah masing-masing terus mendoakan bersama-sama biarlah pembangunan ini awal dan selesai tidak berhenti di jalan lagi ya, amin ya. Kita akan bersama-sama dukung dalam doa dan supaya entah bagaimana di depan kita tidak ada yang tahu, tetapi yang kita imani bahwa ini rumah Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti turut campur tangan, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Sorry pengumuman ya. Pengumuman. Beberapa pengumuman yang akan kita lihat. Satu, sekolah nanti sore jam 18.30. Senin ya. Oke. Senin 4 April pertemuan guru-guru sekolah minggu di ruang serbaguna jam 18.30 ya. Next, hari Selasa ada ibadah wanita yang akan diisi dengan latihan pujian untuk ibadah Jumat Agung. Ibu-ibu sudah lama loh nggak nyanyi bareng ya. Jadi ayo
siapkan suara yang terbaiknya untuk kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, latihan pujian untuk ibadah Jumat Agung jam 6:30. Oh ya, WSG ya, tempatnya di tempat ini ibu-ibu biar lebih enak latihan nyanyinya ya. Konsumsi dilayani oleh Ibu Iwandita. Jamnya tetap sama ya. Oke. Hari Kamis masih ada ibadah KTM, kebaktian tengah minggu, dilayani oleh Ibu Sigit sebagai pemimpin pujian, doa syafaat Ibu Paulus, Asar Bapak Edi dan Bapak Santo. Bertempat di ruangan ini 18.30. Bersyukur dapat pengajaran-pengajaran. Saya di DM oleh beberapa alumni KBTC minta bahan KTM katanya gitu. Minta bahan KTM, kok penasaran apa sih kalimat syahadat orang Kristen gitu. Saya minta bahannya. Kemudian saya kirim. Wah, terima kasih, saya memberkati. Rupanya banyak gereja-gereja yang tidak fokus di pengajaran, jadi nggak mengerti hal ini. Jadi kita terus jadi berkat, terus jadi berkat. Bapak Ibu doakan gereja Kristen Baitani seluruh Indonesia itu berbeda-beda karena otonom. Karena keberbedaannya itu tidak semua gereja lokal punya bahan pengajaran. Satu kali beberapa gereja lokal telepon kepada ketua umum untuk gini, minta panduan dong apa yang seharus kami ajarkan di gereja. Gereja sudah mandiri, gereja sudah dewasa, tetapi rupanya beliau-beliau ini tidak punya buku atau acuan. Contohnya yang sederhana, aku memberikan pembekalan untuk baptisan itu bahannya apa saja. Ternyata banyak gereja yang nggak punya. Jadi dari situlah Pak Ketua Umum akhirnya ngobrol dengan kami, kemudian ngobrol dengan suruh bentuk tim untuk membuat. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya menyiapkan satu bahan untuk kita nanti presentasikan, untuk kita siarkan bulan Juni, bulan Juni minggu ketiga kalau nggak salah, akan di-share di grup BPD Kalimantan Tengah. Jadi bulan Juni agak tengah atau ke akhirnya pas liburan anak-anak, saya dan tim harus berangkat ke Kalimantan Tengah untuk menyampaikan bahwa ini loh yang harus diajarkan ke jemaat kalau baptisan itu seperti ini. Nanti kalau membekali orang dengan hermeneutik itu seperti ini. Jadi sedang dipersiapkan, tolong doakan supaya boleh berjalan dengan lancar. Saya menyiapkan baru dua hal saja sudah kepotong-kepotong, ini ngurusi ini. Jadi ini dalam tahap pengumpulan bahan-bahan. Apa yang pernah kami sampaikan di gereja kita saya sampaikan dan tolong dikoreksi. Oh sudah bagus Pak, nanti ini kita lanjutkan. Puji Tuhan, gereja kita tanpa disadari menjadi berkat bagi gereja GKB yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu fokus kepada pengajaran, karena banyak gereja-gereja khususnya sinode GKB ini membutuhkan banget bahan-bahan pengajaran. Kita bisa jadi berkat karena kita sudah melakukannya. Ya, berdoa terus supaya sinode kita makin maju, makin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Jumat ibadah youth. Ya, pujian akan dilayani oleh Bapak Yeski. Musik Saudara Elsa, Ian, Henok dan Bapak Yosua. Asar Saudari Abel, multimedia Saudari Gio. Tempat di tempat ini jam 18.30 ya. Betul. Ganti kah? Jam 7. Oke, tetap jam 7. Bapak Ibu, mari support anak-anak supaya datang. Memang kadang-kadang beberapa waktu ini selesai jam 9 malam, jangan dimarahi. Karena jam 9 malam, kenapa? Karena ada pengajaran yang anak-anak perlu ketahui dan tidak bisa hanya disampaikan sekitar 30 menit. Kita perlu sharing, kita perlu diajar. Anak-anak perlu bertumbuh dengan benar. Amin. Sabtu 9 April, latihan pemuji dan pemusik untuk ibadah minggu. Waktunya nanti ditentukan bersama-sama. Hari Minggu 10 April kita akan berjumpa kembali bersama-sama. Ibadah umum akan dipimpin pujiannya oleh Saudari VB, dibantu singer Ica dan Elsa. Pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Ian dan Benaya. Asar Bapak dan Ibu Glenn, LCD Saudari Elis. Amin. Ada lagi minggu sekolah minggu tatap muka. Ya, saya senang sekali anak-anak luar biasa semangat, terus latihan untuk Paskah juga ya. Ya, untuk Paskahnya.
Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tundukkan kepala. Ingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan baik bagi kita. Saya tahu bahwa pergumulan kita berbeda-beda, tetapi mari katakan kepada diri kita bahwa Tuhan selalu baik. Dia selalu baik dan tak pernah meninggalkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku ciptakan. Katakan dari hatimu, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Yes Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Selalu baik kepadaku. Bapa-Ku ciptakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembah. Aku menyatakan penyanyi haleluya. Haleluya. Bapa-Ku ciptakan. Sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Ini pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Kami mengatakan bahwa Engkau baik. Apapun yang terjadi, Engkau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku ciptakan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku ciptakan. Mari jemaat katakan kepada Tuhan. Aku memujimu. Tuhan, Engkau baik. Menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku ciptakan. Jemaat saja. Biarlah suaramu didengar Tuhan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta. Aku memujimu Tuhan.
Kami cinta Engkau Tuhan. Kami terus mau berkata bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Ketika kami ada dalam lembah air mata, kami terus mau berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Ketika pergumulan kami hari ini belum ada jalan keluar, kami tetap mau berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Kami tahu kami ada dalam rancangan Tuhan, dan Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Mungkin ada dari antara kami yang belum melihat rencana indah itu dalam hari-hari ini. Tapi kami dengan mata iman kami mau melihat dan kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu bagi kami dalam waktu-waktu kami dalam pergumulan, supaya kami makin lekat kepada Tuhan, makin cinta Tuhan, dan hidup kami teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan angkat hatimu, pandang Kristus di atas segala sesuatu yang kau harus hadapi, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Pulang dan terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati keluarga, tiap keluarga. Bapak-bapak dan pria-pria diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ibu-ibu dan wanita-wanita diberkati dengan peranmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan. Apapun yang kau harapkan, rancangkan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, Pak Sigit berdoa buat kita, Pak. Yuk, terima kasih. Terima Pak. kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan dari awal sampai